Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Ibu Herlin atau dikenal dengan Herlin Rajut, yaitu pemilik rumah rajut UPPKA Herlin Crochet. Wah, ini. Apa ini Bu UPPKA ini Bu? UPPKA itu binaan dari DPPKB, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Jadi binaan khusus dari BKKBN atau DPPKB. Bu Herlin, ini usaha ini digeluti sejak kapan? Tahun 2018. Gimana nih awal mulanya merintis usaha ini? Awalnya itu saya sebenarnya dari hobi aja sih untuk memakai produk itu sendiri. Ternyata lama-kelamaan banyak tetangga dan teman-teman yang berminat. Akhirnya saya ajarin mereka dari dasar merajut ini tadi, terus mereka minat dan akhirnya makin lama-kelamaan rajut ini banyak yang dikenal. Dan mulailah di situ kami membentuk suatu kelompok ya UPPKA tadi ini. Kelompoknya itu merajut tapi yang khusus sampah daur ulangnya, jadi plastik-plastik atau limbah-limbah yang masih bisa digunakan kita rajut biar bisa menjadi karya atau bisa menjadi duit lah. Begitu. Nah, hobinya sendiri diilhami dari mana nih? Apakah memang karena punya alatnya atau mungkin ada orang tua yang dulu pernah juga memiliki kompetensi itu atau gimana kok timbul hobi itu? Hobi ini lebih ke waktu kelas 3 SD itu saya melihat nenek, bukan orang tua sih, nenek. Seorang nenek Ya, gitu yang dilihat ya. nenek yang saya lihat buat kayaknya enak nih, mudah nih. Ternyata diajarin 30 menit saya sudah bisa. Oh gitu. Dari situ saya sudah akhirnya bisa, kayaknya bisa nih dibentuk, dibikin kayak seperti yang saya pakai ini cupluk atau baju mungkin yang bisa dipakai sendiri. Kebetulan lagi tren masa itu pelem-pelem yang tomingse itu loh dari Cina-Cina itu kan banyak tuh rajut-rajut. Jadi akhirnya senang lihatnya di situ. Jadi coba-coba, cuma waktu itu masih penggunaan benangnya masih wol. Betul, iya ya. Di zaman saya SD dulu juga saya pernah belajar itu juga ya, merajut dengan jarumnya khusus. Masih ada nggak jarumnya bisa ditunjukkan? Ada ini. Apakah yang pernah yang saya lihat dulu? Kalau dulu itu jarumnya seperti ini. Ya betul, betul. Ini zaman saya SD sudah bermain-main ini dulu saya. Dan benangnya wol untuk bikin taplak meja termasuk apa dulu itu ya? Kopi atau apa kopi gitu ya. Taplak meja. Betul, betul. Ini sekarang sudah saya modern Pak, benangnya. jadi ada gagangnya kayu, terus Begini. tuh ini agak ringan. Ini yang model silikon. Ini ukurannya apa? pun beragam. Masing-masing beda fungsi atau tergantung masing-masing dari bahannya Pak. Ada yang polyester, Oh, ada gitu. katun, dari nomornya. Kalau yang ini benang wol, yang ya wol bisa dari diameternya Pak dia. Diameternya. Ada diameter 27, 28, 30 sampai yang besar. Tuh, ini beda lagi. Yang paling besar seperti apa? Kebetulan yang besar ini lagi nggak ada, kayaknya dipinjam. Dia agak besar. Oke. Ini jadi dari hobi berkembang menjadi sesuatu yang memberikan nilai ekonomi gitu ya. Nah, mulai berkembang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi ini kapan ini? Ya 2018 tadi. 2018 ya, itu diawali dengan apa? Memasarkan atau mengajak rekan-rekan tetangga di sini atau bagaimana? Ngajak rekan-rekan sih. Kebetulan waktu itu saya sambil menunggu anak di sekolah sambil merajut. Lama-kelamaan mereka yang merasa bosan sambil nunggu anak nggak ada ngapa-ngapain nih, ya sudah besok saya beli alat-alatnya deh sama Mbak Herlin. Jadi besoknya saya bawakan benang dengan jarum, kami ajarin. Akhirnya mereka alhamdulillah sampai sekarang banyak yang masih jual produksi. Gitu. Produksi pertama benda apa nih yang diproduksi? Produksi yang pertama seperti yang saya pakai. Apa itu namanya? Kopiah cupluk. Ya kupluk ya, cupluk betul ya. Oh, itu yang pertama masih ada benda yang dibuat pertama dulu? Alhamdulillah waktu benda yang pertama itu di tahun 2019 ada yang beli Pak. Saya sering pakai bawa kemana-mana. Kebetulan waktu itu teman saya di pelatihan itu orang Balikpapan. Langsung dibeli, tanpa ditawar sekalipun. Nah, selama ini ada nggak pembinaan dari Perindakop atau instansi pemerintah apa untuk mendukung program ini? Alhamdulillah dinas industri sama dinas koperasi selalu membina kami, membimbing kami, karena sering kami diajak event-event kayak pameran-pameran kayak di Big Mall, di Permat, terus tuh BKKBN juga seperti itu. Beberapa dinas-dinas itu selalu mendukung lah usaha kami ini. Kalau bantuan peralatan gini? Peralatan kalau mesin jahit dari dinas koperasi ada.
Oh, ada ya, artinya di luar yang tangan ini ya. Ya. Dan mesin jahit itu Mesin jahit itu untuk gimana? Untuk fungsinya sama nggak? ininya Pak, di dalamnya Pak. Gimana Pak? Puringnya. Jadi puringnya itu perlu mesin jahit. Oh, ini mesin jahit biasa ya, baru di luarnya Di luarnya dihiasi. itu rajut. Ini kebetulan kombinasinya dengan manik. Oh, termasuk rajut manik juga dibuat Ya. di sini ananya. Jadi kombinasinya ada. Soalnya di Sungai Keledang ini kan ada kampung manik namanya Pak. Jadi biar si manik itu nggak hilang dan khasnya Samarinda tuh ada. Ada. Ya. Lebih kesulitannya di mana antara merajut manik dengan kain seperti benang seperti ini? Tergantung orangnya sih Pak. Soalnya pengrajin manik ada yang bilang rajut itu susah. Sama juga perajut itu bilang manik itu susah. Kebetulan saya bisa juga merajut manik, bisa merajut ini sama-sama mudah sih menurut saya karena memang hobi. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan selain yang Ibu pegang tas, kemudian kuplo, apalagi nih? Ini ada baju. Oh, ada baju juga? Baju, macam jaket sweater gitu ya? Iya. Ini sudah sold out Pak, sudah dibayar malahan. Oh begitu? Sudah mau dikirim ke ininya. Nah, begini satu lembar gini proses produksinya berapa lama ini? Ini kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan dengan bahan? Dengan bahan 900 gram. 900 gram benang. Ya, benang. Kalau ini kan berat 1 kilo. Proses pengerjaan apakah setiap hari dilakukan di sela-sela Ibu aktivitas yang lain masak? Hari itu minimal 3 jam merajutnya. 3 jam ya. Ya maksimalnya 6 jam. Jadi di saat sudah selesai aktivitas yang ada di rumah baru kita pegang rajut. Karena kalau sudah merajut ya ibarat ininya sudah mabuk Pak. Jadi kerjaan yang lain ibaratnya bisa terbengkalai. Jadi sebelum mengerjakan rajut harus selesai semua pekerjaan. Ini kalau dikombinasi warna-warni tingkat kesulitannya tinggi atau gimana? Otomatis tingkat kesulitannya agak tinggi. Beda benang gitu ya, apalagi ya, harus megang beberapa benang. Beberapa benang dan beberapa jarum. Jarumnya tetap satu. Jarumnya satu. Kecuali yang menggunakan seperti ini Pak, ini namanya kiniting. Apa itu? Kiniting tingkat rajutnya lebih sulit. Jadi kita menggunakan 4 jarum Pak. 4 jarum dengan 4 warna tadi kalau kita mau membuat kombinasi. Ya. Beda warna tadi dengan alat. Kalau 2 warna berarti 2 warna yang kita tarik benangnya. Kalau orang yang masih pemula kemungkinan benang yang ditarik 2 warna itu bisa kusut-kusut Pak. Tapi kalau sudah Allah bisa. Nah, untuk jadi seperti ini berapa ini biasanya kalau dijual itu? Dijual kisaran sampai dari 500.000 sampai 800.000. Gitu ya. Ini orang pesen dulu atau ada ready stocknya? Biasanya ready stock Pak. Kebetulan karena produk ini baru masih fresh lah. Jadi langsung sold semua Pak. Ini kebetulan warna yang ketiga kami buat. Iya. Jadi ada jaket macam sweater ini ya. Ada apa nih? Yang ini apa lagi nih Bu? Kalau ini ponco. Apa ini? Ponco itu dipakai di bahu. Oh, di bahu. Untuk pada saat apa acara? Ini biasanya saya pakai kalau gelar dagang Pak. Kalau lain rajut saya pakai ponco manik. Oh iya betul yang biasanya. Jadi orang tuh tahu kalau itu standnya rajut. Gitu, kalau penggunaan seragam ini yang kita pakai. Oke. Ini apalagi nih yang ini? Nah kalau ini kami rencananya mau dibuat kayak taplak gitu Pak. Taplak. Ya bisa dibilang taplak, iya juga bisa dibilang kayak tirai juga bisa. Soalnya ini satu pengrajin itu wajib mengumpulkan 1 lembar ini Pak. Iya. Karena seminggu sekali kami ada diklatnya khusus rajut. Dulu saya bikin ini untuk tutupnya kendi Bu. Nah ini banyak fungsinya Pak. Jadi bisa jadi kotak tisu. Betul. Dirangkai aja bisa jadi tas. Kemungkinan bisa 2 lembar ini kita satuin bisa jadi tas juga. Banyak fungsinya. Makanya kami buat per lembar seperti ini. Yang penting sama ukurannya. Gitu. Nah selain dalam bentuk bantuan dari instansi tadi ya, apa dalam bentuk keterampilan tambahan atau yang lain ada? Ada dari BLK. Apa itu? Pelatihan menjahit. Oh itu di dalamnya. Bordir juga. Ada ya. Ada. Kalau ini apa alat-alat apa lagi nih yang Ibu keluarkan ini? Bisa ini diperkenalkan ini apalagi nih? Apalagi nih? Daur ulangnya salah satunya ini bahannya dari sop katun. Ini yang Big Bali, benang Big Bali. Jadi beda ukuran, beda jarumnya. Kebetulan yang proyek masih sampai sekarang selama 2 tahun ini yang masih kami geluti tutup botol Pak.
tutup botol. Ya, Sebentar, kita ini bikin gimana caranya? ini dibikin jadikan gantungan flash disk, gantungan kunci juga bisa. Nah, ini fungsionalnya apa? Ini kan tutup botol. Ya, tutup Apakah ini botol. hanya sebagai aksesoris untuk gantungan kunci? Iya. Oh, begitu ya, Iya. gantungan. Oh, oke, gantungan kunci. Sebenarnya ada juga sih kayak tutup galon. Tutup galon itu fungsinya bisa jadi dompet koin. Ini kain-kain yang sudah sisa-sisa bekas jahit kita sampul seperti ini. Jadi seperti ini ya, yang Ya. asalnya seperti Ya, ini ya. hasilnya Asalnya seperti ini. ya. Terus kita Nah, rajut. Nah, ini ada tambahan rajutnya. Nah, ini ada nih, Wak, ya, ini ada Ya. pita-pitanya nih Ah. gimana sini namanya. Oke. Ada pita-pitanya. Namun mungkin kan nggak Bu, misalnya ini tadi ya di jahitan yang apa itu tadi ada tulisan misalnya rumah rajut atau apa. Di Tapi mereknya. iya di hasil rajutannya dikasih tulisan huruf. Bisa, Pak. Cuman tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya lumayan tinggi lah. Karena membentuk huruf tadi itu ya. 5 kali lipat lah. Soalnya kan kita harus memadukan warna. Warna dan nggak huruf. hanya satu warna. Betul, jadi ya. harus hurufnya lagi. Jadi Jadi ada pola tersendiri yang harus kita buat dulu sebelum merajutnya. Dalam merajut ini sekali rajut itu ada berapa potongan ini ya? Apa misalnya kan dipotong bagian sini nyambung, potong sini nyambung apa gitu? Itu kalau yang potongan-potongan itu lebih ke mungkin polanya, Pak. Jadi perlu dipotong berhenti sampai di sini gitu ya, baru disambung. Lebih dari polanya. Dan kelihatan sambungnya nggak kelihatan ini kalau saya kalau lihat ini nggak ada sambungannya. Memang kami buat desainnya graninya memang yang persegi panjang, Pak. Ya, jadi nggak ada sambungan. Ini ada sambungan. Jadi mulainya itu dari tengah, Pak. Oh, dari tengah melebar Ya, gini. Ini dasarnya. Dari tengah melebar sampai panjang, baru yang ini kita satuin. Ini disatukan ini ya. Disatukan. Setelah disatukan baru kita buat pinggir-pinggirnya. Untuk membentuk si lengannya tadi. Mereknya ada ini di sini ya. Ini perajutnya, Pak. Oh, ini. Ya. Tim kami juga. Kebetulan alamatnya di Juanda. Oh, jadi ada anunya ya. Brandnya di sini. Ada brandnya. Setiap brandnya. perajut pasti ada brandnya dia, Pak. Luar biasa. Nah, ini keterampilan ini selain atas dasar apa itu otodidak karena hobi tadi, ada nggak nambah-nambah keterampilan dari yang lain, mungkin dari tutorial di media sosial YouTube atau mungkin ada ikut pelatihan-pelatihan tambahan lagi? Sebenarnya ada sih pelatihan-pelatihan, tapi kebanyakan kalau yang khusus rajut ini kami lebih ke online-nya, Pak. Kayak di Facebook, WA-nya, grupnya. Gitu. Kebetulan kalau di Samarinda ini perajut masih terbilang masih sedikit, Pak. Jadi yang lebih ahli itu banyak yang dari luar negeri maksudnya. Ada komunitasnya di Samarinda? Udah berapa banyak anggotanya? Kalau yang khusus rajut ini komunitasnya khusus perajut ada 250 lah anggota tim kami. 50 UKM. UKM. Dan Ibu tadi bilang ada melatih teman-teman atau tetangga sekitar ini ya? Ya, ini gimana bentuknya? Bagaimana? Apa memang ada apa itu namanya macam relawan atau apa ini kesadaran mereka untuk datang begini atau gimana? Atau memang ada kursusnya, membuka kursus? Lebih ke keahlian mereka karena dengan kita berkumpul komunitas ini bisa mengupgrade ilmunya, Pak. Jadi kadang kan namanya perajut ini kadang bosan, Pak. Jadi kita harus perlu paling nggak minimal sebulan sekali ada ngumpul. Kadang saking jenuhnya membuat ini, bayangkan Pak, kalau sehari-hari pegang ini aja kan kadang bosan tuh. Iya. Jadi kalau kita dengan ngumpul nggak terasa. Seperti itu ya. Ya, jadi semangat, apalagi kalau dengan berkumpulnya itu kita ada pesanan yang bisa melebihi yang kemampuan kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Gitu. Ya. Nah, selama ini pemasarannya lewat apa saja yang sudah dilakukan? Kebetulan lewat online, Facebook, WA, IG. Sudah dipasarkan ke apa itu marketplace? Ini masih dasar Shopee rencananya. Shopee ya nanya ya. Masih baru pembuatan tokonya, masih baru. Soalnya perlu SDM yang banyak, Pak. Kalau untuk toko itu memang harus kita upload itu nggak hanya kemungkinan bisa minimal tuh 100 pieces lah per itemnya, per produknya. Apa dari luar Samarinda atau luar Indonesia sudah ada dipasarkan ini? Alhamdulillah sudah. Sudah sampai mana nih? Kalau yang dari luar itu baru dari Singapura, Cina, Malaysia. Masih baru dekat-dekat, Pak, negaranya. Kalau yang dari luar pulau juga ada. Yang paling banyak dipesan sudah dalam bentuk lembaran kain atau sudah jadi? Sudah jadi tas atau sudah jadi baju sweater seperti ini yang biasanya dipesan? Iya.
Mulai dari dompet sama baju sih. Baju anunya ya. Terus Karena sama, desainnya kan nggak semua prajurit bisa seperti ini membuatnya. Ya, untuk misalnya pre-ordernya berapa lama ini proses produksi? Misalnya ada pesanan dari luar gitu ya. Ya. Katakanlah dompet biasanya mereka harus masa tunggunya berapa? Maksimal tuh sebulan aja sih Pak. Maksimal Ya sebulan. paling cepat itu, makanya kami perlu SDM banyak, jadi nggak perlu tunggu konsumen pesan dulu baru, jadi harus ready terus Pak. Warnanya pun harus kita siapkan banyak. Jadi minimal per UKM tuh harus punya produknya satu item tuh 5 pieces lah, satu produk. Jadi harus stok terus. Oke, ya. Jadi nggak lama. Ya, ini kan saya membawa anak-anak multimedia yang sudah belajar terkait dengan digital marketing ini. Nah, mungkin dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Samarinda ada yang ingin ditanyakan? Ditambahkan pertanyaan dari pertanyaan saya tadi. Jelas ya. Baik, kedepannya bagaimana Bu? Ada planning-planning lain ya? Mungkin untuk memperbesar skala produksi atau skala pemasaran atau ekspansi? Saya berharap sih semoga dengan adanya kegiatan ini semakin banyak prajurit yang ada di Samarinda. Jadi saya nggak perlu lagi cari prajurit yang di luar daerah. Karena tim kami ada juga yang dari Pulau Jawa, dari Banjarmasin. Jadi kita nggak perlu lagi cari SDM yang jauh-jauh, Pak. Jadi berharapnya untuk kedepannya ini bisa lebih inilah jadi prajurit ini. Karena kayaknya kalau dilihat prajurit ini lumayan laris sih, Pak. Tinggal kitanya aja lagi menekuni. Ya. Dari sekian banyak mungkin teman-teman yang Ibu bina untuk menjadi prajurit-prajurit juga, ketika mereka memasarkan produknya menggunakan brand yang sama ini, atau mereka boleh membuat brand sendiri? Tergantung Pak, kalau misalkan itu event atau pemesanan harus mewajibkan brand saya, berarti otomatis harus pakai brand saya. Tapi kalau si konsumen nggak bermasalah menggunakan brand si prajurit, nggak jadi masalah. Jadi masih bisa diatur lah Pak. Di era wali kota yang baru ini kan tentunya juga digalakkan mengenai program-program kemitraan seperti ini. Apa sudah ada masuk juga mungkin program-program baru dari wali kota yang baru? Masih belum ada sih, masih rencana, katanya ada, tapi belum dilaksanakan sampai sekarang, makanya kami sambil menunggu Pak. Sambil menunggu. Ya. Mudah-mudahan aja cepat. Jadi yang selama ini sudah ada pembinaan tadi ya, dari Balai Latihan Kerja, kemudian dari Perindakop, BKKBN, dari Diskominfo sudah ada? Diskominfo terakhir itu ada kemarin berbentuk pelatihan mungkin digital marketing. Iya, digital marketingnya pernah. Ada juga ya, pernah ada. Ya. Oke, baik pemirsa, inilah tadi bincang-bincang saya dengan Bu Herlin yang merupakan pemilik rumah rajut. Alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Bung Tomo, Gang Karet nomor 59 ya. Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang. Jadi pemirsa yang ingin pesan atau order itu ke apa Bu? Nama IG-nya bisa disebutkan? Herlin Rajut. @Herlin Rajut IG-nya ya. Nanti di sana ada contoh-contoh produk dan termasuk harga katalog dan bisa ada kontaknya di sana. Baik, itu saja pemirsa bincang-bincang saya dengan Ibu Herlin. Semoga bermanfaat bincang-bincang saya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.